Salam selaras. Sahabat Sintrum, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Sintruma. Channel ini akan membahas berbagai hal yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Sintruma. Salam selaras. Sahabat Sintruma, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai teknologi canggih masa lalu bagian keempat, yaitu Mahakarya Gunung Padang seri kedua. Apabila kita membahas mengenai Gunung Padang, atau sebetulnya itu adalah Gedung Padrang, karena bangunan tersebut memang man-made, jadi bukan gunung tapi gedung. Tapi tidak apa-apa, kita menggunakan bahasa yang digunakan oleh kalangan umum, yaitu Gunung Padang yang terletak di Cianjur, Jawa Barat. Di sana banyak sekali teknologi yang ditanamkan atau dibangun. Di antaranya yang pertama adalah Dorval. Dorval adalah ancient technology yang berfungsi untuk memperkuat molekular tanah, meredam gempa, juga meredam ledakan gunung-gunung berapi agar tidak terlalu besar. Prinsip kerja Dorval adalah dengan cara melawan gelombang dengan gelombang. Artinya, gelombang yang diakibatkan oleh gempa diredam oleh gelombang yang berasal dari Dorval ini. Contohnya, jika terjadi gempa bumi, maka gelombang Erselna dari Dorval akan memberikan reaksi secara otomatis untuk melawan gelombang gempa tersebut dengan cara memadatkan molekular tanah sehingga radius yang melewati gelombang Erselna tersebut menjadi mental kembali. Dorval rata-rata terdapat di gunung yang besar, dan tidak hanya terdapat di gunung yang aktif, tapi juga terdapat di gunung yang tidak aktif. Dorval ini yang kemudian diistilahkan sebagai pasak dari planet bumi. Dorval juga tidak hanya terdapat di daratan, tapi juga terdapat di lautan. Teknologi yang kedua, elemen Vatera. Hal menarik lainnya adalah bahwa susunan bebatuan yang ada di situs Gunung Padang merupakan batuan hasil dari teknologi metalurgi purba yang dinamakan dengan elemen Vatera. Elemen Vatera adalah ancient technology, atau detailnya adalah teknologi peluruh elemen yang bisa melemahkan segala unsur terkeras untuk disatukan dengan unsur yang lain. Supaya elemen-elemen yang ada di Gunung Padang tahan lama dan tidak berkarat, maka dileburlah batuan dan logam menjadi satu dengan teknologi ini. Peleburan tersebut membutuhkan panas sekitar 60.000 derajat Celcius, dan hanya teknologi nuklirlah yang mampu mencapai panas sejauh itu. Hal ini berarti nenek moyang atau leluhur kita sudah mengenal teknologi nuklir semenjak puluhan ribu tahun silam. Teknologi yang ketiga adalah
batu sada. Karena adanya teknologi elemen vatera menyebabkan di Gunung Padang terdapat yang namanya batu sada. Sada artinya bunyi dalam bahasa Sunda. Jika dipukul, maka akan berbunyi karena batu itu mengandung banyak logam yang disusun seperti parabola. Fungsinya adalah untuk menangkap perubahan atmosfer atau alam untuk membaca kalender origami. Jadi, batu sada bukan berfungsi sebagai alat musik. Yang keempat, teknologi Tralta. Selain teknologi elemen vatera, leluhur bangsa Nusantara yaitu bangsa Lemuria juga sudah mengenal yang namanya teknologi Tralta. Teknologi Tralta merupakan teknologi pemotongan dengan menggunakan 5 unsur alam seperti air, angin, api, kayu, dan logam. Caranya adalah dengan memampatkan tekanan, sehingga mempunyai daya potong yang luar biasa ketika dikeluarkan untuk memotong besi, batu, dan lain-lain, dengan hasil yang benar-benar rapi dan simetris. Dan jika diperhatikan, bebatuan di Gunung Padang berbentuk sangat rapi dan simetris serta berjumlah banyak. Bahkan ada beberapa di antaranya yang dilubangi dengan sangat rapi dan akurat untuk dijadikan kaitan. Walaupun sekarang banyak batu yang sudah rusak atau diambil oleh masyarakat. Yang kelima, teknologi Rabakoltra. Di Gunung Padang juga terdapat teknologi Rabakoltra. Ra artinya matahari atau bintang. Bako artinya awet. Ultra artinya penyeimbang khusus untuk atmosfer ketika ada tentakel matahari. Jadi, Rabakoltra adalah penyeimbang khusus untuk atmosfer ketika ada tentakel matahari supaya awet. Cara kerja dari teknologi ini adalah dengan memadatkan atau memperkuat atmosfer sehingga menjadi sangat kuat ketika terkena tentakel matahari. Suhu planet bumi otomatis meningkat tajam. Itulah sebabnya sering terjadi angin besar di mana-mana, yang fungsinya adalah untuk mendinginkan suhu di planet bumi. Jadi, Rabakoltra berfungsi sebagai radiator alam, sehingga efeknya adalah suhu planet bumi menjadi normal kembali. Yang keenam, reaktor pembangkit listrik nanoteknologi. Uji tes kelistrikan di hari Sabtu, tanggal 4 April 2015, pada satu di antara pecahan batuan terkecil di Gunung Padang, membuat banyak orang di lokasi situs tersebut menjadi takjub. Pada satu bongkahan batuan kecil tersebut, ketika dites uji kelistrikan terhadap batuan itu oleh avometer atau alat pengukur listrik, terlihat pada tampilan digital tertera angka yang menunjukkan besaran voltase. Batu Gunung Padang itu mengandung listrik dengan arus DC sebesar
0,6 volt. Ternyata batu-batu itu mengandung listrik. Kemudian, pada saat batu-batu Gunung Padang itu disusun dalam rangkaian seri, terlihat pada avometer bahwa voltase dan arus listrik menjadi naik sebesar 1,2 volt dengan arus sebesar 2,3 ampere. Tentu hal ini sangat menarik, sekaligus menjadi misteri baru dari situs Gunung Padang Cianjur. Apakah jika ribuan batuan di Gunung Padang disusun menjadi satu akan dapat menghasilkan listrik yang sangat besar? Dan apakah dapat membuktikan bahwa dahulunya Gunung Padang adalah sebuah reaktor pembangkit listrik berbasis nanoteknologi? Ini yang perlu dibuktikan secara bersama-sama di kemudian hari. Yang ketujuh, pasir origom. Di sekitar situs Gunung Padang terdapat 4 piramida berbentuk segi 4 dengan Gunung Padang berada di tengah sebagai pusatnya. Keempat buah piramid tersebut sebenarnya merupakan sebuah pemancar yang mengirimkan sinyal yang terletak di tengahnya sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah piramida. Untuk kemudian sinyal itu ditembakkan ke atas menuju konstelasi atau bintang Origom. Selain itu, di bawah Gunung Padang terdapat pasir Origom yang dapat menyerap air dan dapat merasakan getaran-getaran di dalam planet bumi sehingga dapat mendeteksi datangnya bencana. Itulah sebabnya di Gunung Padang terdapat anomali magnetik yang sangat besar. Mekanisme untuk pendeteksi bencana adalah air yang mengalir dalam generator yang berada di dalam piramida tersebut ditarik ke atas oleh pasir Origom, lalu diolah datanya. Sifat air yang mengalir tidak terputus dan akan terkoneksi dengan seluruh aliran air di planet bumi, atau pada bahasa awal disebut Ardgruma. Fungsi air adalah media merambatnya informasi dari seluruh bagian dunia melalui jaringan aliran sungai bawah tanah. Informasi yang terdapat di air ini kemudian ditransfer ke piramida Gunung Padang dengan mekanisme pasir Origom. Pasir Origom sendiri dikelilingi oleh batuan khusus. Jadi, batuan inilah yang dimaksud sebagai generatornya. Lalu, batu yang tersusun seperti bola berfungsi sebagai pemancarnya. Dengan demikian, bebatuan di kompleks Gunung Padang menyambungkan badan bumi dengan sinyal angkasa di bintang Origom. Gelombangnya nanti berupa tulisan Lemuria, yaitu perpaduan antara transversal dan longitudinal yang merupakan pola umum sejagat raya, yang juga seperti untaian DNA dan karenanya selaras dengan tubuh manusia. Yang ke-8 adalah teknologi hologram. Bagaimana teknologi hologram ini bekerja? Sinyal dari Gunung Padang ditembakkan menuju konstelasi atau bintang Origom. Kemudian, sinyal tersebut dipantulkan kembali ke planet bumi atau Ardgruma. Seseorang di planet bumi ada yang menjadi operator
yang disebut sebagai Holnaca. Kemudian menerjemahkan sinyal balik yang diistilahkan sebagai Origom Ray menjadi holografik gambaran perbintangan. Dari holografik tersebut dapat terbaca data mengenai alam untuk berbagai keperluan dari masa-masa tanam hingga deteksi kebencanaan. Fasilitas Gunung Padang sebetulnya lebih canggih dari teleskop yang ada saat ini dalam meneropong berbagai macam fenomena seputar galaksi Bima Sakti. Sahabat Sintruma, demikian pembahasan kali ini mengenai teknologi canggih masa lalu bagian keempat Mahakarya Gunung Padang seri kedua. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Sintruma, yang membahas mengenai sains dan teknologi. Salam selaras selalu.